Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Narasi Misteri. Di video kali ini kita akan masuk ke sebuah kisah yang dimulai dari luka yang sangat manusiawi, rasa malu, rasa sakit dan dendam yang tidak bisa ditelan begitu saja. Bayangkan kamu sudah memberanikan diri untuk ketemu seseorang yang kamu kenal dari aplikasi kencan. Kamu sudah dandan, sudah siap, sudah bersemangat. Tapi begitu kamu sampai dan mengulurkan tangan untuk bersalaman, orang itu malah tertawa keras di depan muka kamu, di tempat umum, di depan banyak orang. Sakit, sudah pasti. Tapi pertanyaannya bukan soal rasa sakitnya. Pertanyaannya adalah, seberapa jauh seseorang bisa pergi ketika rasa sakit itu tidak punya tempat untuk pergi. Simak kisah lengkapnya sekarang, karena cerita ini tidak hanya tentang ilmu hitam atau tumbal. Ini tentang satu keputusan yang diambil di momen terlemah dan harga yang harus dibayar sampai akhir. Dan tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita simak ceritanya. Andini berjalan di depan cermin kamarnya untuk ketiga kalinya dalam setengah jam terakhir. Baju yang dipilihnya adalah kemeja putih polos yang dikombinasikan dengan celana panjang hitam. Simple, tapi rapi. Rambutnya sudah disisir dan diikat setengah. Lipstik tipis warna merah muda sudah terpasang, seharusnya sudah cukup. Tapi dia masih berdiri di sana, mengamati pantulan dirinya. Bukan karena dia tidak puas, lebih tepatnya dia sedang mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa semuanya baik-baik saja. Ponselnya berbunyi. Notifikasi dari aplikasi kencan. Nama Fahmi muncul di layar. Udah di jalan belum? Aku sama Haris udah di kafe. Andini membalas cepat. Sebentar lagi hampir sampai. Dia mengambil tas, mengunci kamar dan keluar. Fahmi adalah nama yang sudah sangat familiar di layar ponselnya selama 3 bulan terakhir. Mereka bertemu lewat aplikasi kencan, mulai dari saling balas pesan singkat lalu tukar nomor. Lalu hampir setiap hari chatting. Topiknya macam-macam. Film, makanan, kerjaan, keluarga. Fahmi orangnya lucu dan perhatian. Lewat chat, Andini merasa nyaman. Yang belum pernah mereka lakukan adalah bertemu langsung. Hari ini mereka sepakat untuk itu. Fahmi mengajak temannya Haris supaya tidak canggung. Andini setuju. Satu hal yang tidak pernah Andini pikirkan sebagai masalah serius adalah soal foto-foto yang dia pakai di profil media sosialnya. Semua foto itu sudah melalui proses edit di aplikasi filter. Kulitnya lebih cerah, rahangnya lebih tirus, hidungnya tampak lebih mancung dari aslinya. Hasilnya cukup berbeda dari penampilan aslinya sehari-hari. Tapi Andini selalu berpikir, begitu orang bertemu langsung dan mengenalnya, mereka pasti akan tetap menerimanya. Kepribadian lebih penting dari wajah, begitu yang selalu dia yakini. Dia memarkirkan motornya di depan kafe, mengecek ulang penampilannya di kamera depan ponsel, lalu masuk. Kafe itu tidak terlalu besar, pencahayaannya hangat, musik latar mengalun pelan, sebagian besar meja terisi. Andini memindai ruangan, mencari nomor meja. Meja 01, meja 03, meja 05, meja 07. Ada di sebelah kanan dekat jendela. 2 orang duduk di sana sama-sama memakai kaos hitam. Andini mengenali Fahmi dari foto profilnya, yang satu lagi pasti Haris. Andini berjalan menuju mereka dengan senyum yang sudah dia siapkan dari tadi. Halo, aku Andini, katanya sambil mengulurkan tangan. 2 detik pertama tidak ada yang terjadi. Lalu Fahmi mulai tersenyum, tapi bukan senyum sambutan. Senyum itu melebar menjadi tawa. Haris menyusul. Mereka berdua tertawa keras. Bukan tawa kecil yang bisa diabaikan, tapi tawa yang cukup keras sampai beberapa meja di sekitar mereka menoleh. Andini masih berdiri dengan tangan terulur. Wajahnya mulai panas, tangannya perlahan turun sendiri. Fahmi dan Haris masih tertawa. Haris sampai menepuk meja. Beberapa pengunjung lain masih memandang ke arah mereka bertiga. Andini menoleh sebentar ke arah kasir, dan di sana berdiri seorang perempuan yang langsung dia kenali, Rini, teman sekelasnya waktu SMA. Rini berdiri kaku menatap ke arahnya dengan ekspresi yang sulit dibaca, antara kasihan dan tidak tahu harus berbuat apa. Andini tidak menunggu lebih lama. Dia berbalik dan berjalan cepat keluar dari kafe. Punggungnya lurus, kepalanya tegak, tapi matanya sudah mulai panas.
Dia menahan tangisnya sampai benar-benar keluar dari pintu. Sesampainya di rumah, Andini langsung masuk kamar dan menutup pintu. Tangisnya pecah begitu punggungnya menyentuh pintu. Dia duduk di lantai beberapa menit sebelum akhirnya pindah ke tempat tidur. Bantalnya basah, matanya bengkak. Dia mencoba menghubungi ibunya, tidak diangkat. Ibunya sedang arisan, ayahnya tidak mungkin dihubungi. Masih kerja dan tidak pernah bicara soal hal-hal seperti ini. Andini berbaring menatap langit-langit kamarnya. Di titik itu, di tengah capek dan malu dan sakit yang bercampur jadi satu, dia teringat sesuatu. Beberapa tahun lalu dia pernah mengantar tantenya ke rumah seorang dukun di pinggiran kota, namanya Mbah Kunto. Waktu itu tantenya merasa terus-terusan diikuti sesuatu kemanapun dia pergi. Setelah satu kali datang ke Mbah Kunto, gangguan itu berhenti. Andini duduk tegak di atas tempat tidurnya. Dia mengambil jaket dari balik pintu, meraih kunci motor dari meja, dan keluar dari kamar. Malam itu juga dia langsung melaju ke pinggiran kota. Perjalanan ke rumah Mbah Kunto memakan waktu sekitar 30 menit. Andini hanya ingat garis besar arah jalannya dari kunjungan beberapa tahun lalu, keluar dari jalan utama kota, belok kanan di pertigaan dekat pom bensin, lalu masuk ke jalan kecil yang diapit ladang jagung di kiri dan kanan. Andini mengurangi laju motornya saat melihat sebuah bangunan besar di ujung jalan itu. Ini bukan yang dia bayangkan. Rumah itu berdiri abu-abu dengan cat yang masih terlihat baru, ukurannya jauh lebih besar dari rumah-rumah warga di sekitarnya. Semua lampu menyala terang dari dalam, sehingga siluet bangunannya terlihat jelas dari kejauhan. Tapi keterangan itu justru tidak membuat tempat ini terasa biasa. Di depan gerbang besi berdiri dua patung kupala. Sosok penjaga berukuran setinggi pinggang orang dewasa, wajahnya keras dengan mata yang menonjol. Di tengah halaman yang dilapisi paving block, ada patung dua ular yang saling melilit, dan di bawah patung itu terpasang lampu kecil berwarna merah yang membuat seluruh halaman tampak berwarna kemerahan di malam hari. Di teras, 4 atau 5 sangkar burung tergantung dari langit-langit. Sebagian sangkar tertutup kain hitam rapat. Andini mematikan mesin motor, menyandarkannya di pinggir jalan, lalu beberapa jalan menuju pintu. Belum sempat dia mengetuk, pintu kayu besar itu sudah terbuka dari dalam. Mbah Kunto berdiri di depannya. Pria tua berpostur sedang, rambut putihnya disisir rapi ke belakang, mengenakan baju batik lengan panjang. Wajahnya tenang, tidak terkejut melihat tamu datang malam-malam. Aroma kemenyannya langsung tercium begitu pintu terbuka. "Masuk," kata Mbah Kunto singkat. Andini mengikutinya masuk. Ruang tamu itu luas dan bersih. Di dinding terpajang 2 bilah keris dalam bingkai kaca. Di sudut kanan ada guci keramik tua yang tingginya hampir selutut, dan di sampingnya berdiri patung kayu berbentuk manusia setinggi sekitar 70 cm. Di rak kaca dekat pintu tersusun berbagai benda kecil, batu akik, jimat berbagai bentuk, dan beberapa benda lain yang Andini tidak tahu namanya. Mbah Kunto duduk di kursi kayu di depannya dan menunggu. Andini tidak bertele-tele. "Mbah, saya mau minta tolong. Saya mau cepat dapat jodoh, atau minimal tidak dipermalukan lagi sama laki-laki." Mbah Kunto tidak langsung menjawab. Dia mengulurkan tangan ke arah Andini. "Kasih tangannya." Andini mengulurkan tangan kanannya. Mbah Kunto memegang pergelangan tangan itu dengan kedua tangannya. Diam selama beberapa detik. Andini merasakan hawa hangat mengalir dari telapak tangan Mbah Kunto, naik ke lengan lalu menyebar ke seluruh tubuhnya. Rasanya aneh, tapi tidak menyakitkan. Sampai tiba-tiba perutnya bergejolak keras. Mualnya datang cepat dan tidak bisa ditahan. Mbah Kunto melepas tangannya tepat waktu. Dia berdiri, masuk sebentar ke ruang belakang, lalu kembali membawa segelas air putih. "Minum dulu." Andini meminumnya. Mual itu perlahan mereda. Mbah Kunto kembali duduk, mengeluarkan rokok elektrik dari saku bajunya dan menghisapnya pelan. Aroma vanila menyampur dengan bau kemenyan di ruangan itu. "Aura kamu tertutup, Dok. Bukan salah kamu. Ini dari kesalahan orang tuamu di masa lalu. Makanya jodoh susah datang." Andini mendengarkan tanpa menyela. "Bisa dibuka, tapi ada 3 syaratnya." Mbah Kunto menjelaskan satu persatu. Pertama, puasa muti selama 7 hari. Hanya boleh makan nasi putih tanpa lauk apapun. Kedua, mandi setiap tengah malam selama 7 hari menggunakan air yang sudah dicampur serbuk coklat pemberian Mbah Kunto. Ketiga, berendam di tempuran. Titik pertemuan 2 aliran sungai.
Tepat tengah malam, selama berendam, Andini harus menunggu sampai seseorang perempuan datang menemuinya. Apapun yang terjadi sebelum perempuan itu datang, Andini tidak boleh bergerak dari tempatnya. Kalau kamu kabur sebelum perempuan itu datang, jodoh kamu tidak akan pernah datang sampai akhir hidup. Andini mengangguk pelan. Mbah Kunto tidak langsung berhenti. Dia menghisap rokok elektriknya sekali lagi, lalu melanjutkan. Ada satu hal lagi yang bisa aku tawarkan. Kalau kamu mau, kamu bisa dapat ilmu pelet. Cara kerjanya mudah. Kamu cetak foto pria yang kamu inginkan, bacakan mantra yang akan aku tulis, tiupkan ke fotonya, lalu bakar sampai menjadi abu. Tapi ada harganya, lanjut Mbah Kunto seraya tetap datar. Setiap pria yang kamu pelet akan menjadi tumbal. Dia akan mati tidak lama setelah hubungan itu terjadi. Tidak ada pengecualian. Andini diam. Pikirannya berputar sebentar, dia tidak butuh itu. Dia hanya ingin jodoh yang normal. Tapi kemudian wajah Fahmi dan Haris muncul di benaknya. Tawa keras mereka berdua, meja 07, tangan yang tidak disambut, Rini yang berdiri kaku di kasir. Dada Andini memanas lagi. Iya mbah, saya mau. Malam itu Andini pulang dari rumah Mbah Kunto dengan 2 kantong plastik kecil berisi serbuk coklat dan secari kertas bertuliskan mantra. Juga 1 pesan yang dia ulang-ulang dalam kepalanya sepanjang perjalanan pulang. 7 hari, 3 syarat dan 1 malam di tempuran. Hari pertama puasa putih terasa biasa saja. Hari ketiga mulai terasa berat, perutnya lapar, kepalanya pusing ringan, dan badannya mudah lelah. Tapi setiap kali dia hampir menyerah, wajah Fahmi dan Haris yang tertawa di kafe itu muncul lagi di benaknya. Dan itu cukup untuk membuat dia bertahan. Mandi tengah malam dengan air berserbuk dijalani Andini tanpa hambatan. Aroma serbuk itu agak tajam, seperti campuran rempah yang tidak dia kenal. Tapi tidak ada yang aneh terjadi selama 7 malam itu. Semuanya terasa seperti ritual biasa yang harus diselesaikan. Sampai tibalah malam ke-7. Pukul 10 malam, Andini sudah berada di atas motor, melaju keluar kota menuju pinggiran selatan. Mbah Kunto sudah memberikan petunjuk arah yang jelas. Ikuti jalan aspal sampai habis, lanjut ke jalan tanah sekitar 200 meter, dan tempuran itu ada di ujungnya. Andini memarkirkan motor di pinggir jalan tanah, lalu berjalan kaki menuruni lereng sungai yang tidak terlalu curam, tidak ada lampu, tidak ada suara kendaraan. Yang terdengar hanya gemercik air dan sesekali suara jangkrik dari semak di sebelahnya. Cahaya bulan cukup terang untuk memperlihatkan permukaan air di bawah sana. Andini melepas pakaiannya dan menggantinya dengan selembar kain panjang yang sudah disiapkan, lalu perlahan masuk ke sungai. Air itu dingin, cukup dingin sampai kakinya kaku beberapa detik pertama. Tapi dia terus melangkah maju sampai air mencapai lehernya, tepat di titik pertemuan 2 aliran sungai. Dia memejamkan mata dan menunggu. Tidak sampai 10 menit sesuatu melilit lehernya dari belakang, panjang, dingin, dan bergerak pelan. Andini membuka mata. Itu ular. Tubuhnya sebesar lengan orang dewasa, berwarna hitam keabu-abuan. Tapi yang membuat Andini nyaris berteriak adalah kepalanya. Berbentuk seperti kepala ayam, lengkap dengan paruh kecil dan jengger merah di atasnya. Matanya bulat kuning, berkedip menatap langsung ke arah wajah Andini dari jarak beberapa sentimeter. Di tepi sungai berdiri makhluk lain. Tubuhnya besar, setinggi hampir 2 meter, dengan kulit berwarna hijau tua seperti lumut basah. Matanya merah menyala, tidak berkedip, hanya menatap lurus ke arah Andini. Andini menggenggam kainnya erat, kakinya ingin bergerak tapi suara Mbah Kunto terngiang jelas. Jangan pergi sebelum perempuan itu datang. Dia diam di tempat. Ular berkepala ayam itu akhirnya melepas lilitannya dan meluncur masuk ke dalam air, menghilang ke arah arus. Makhluk hijau di tepi sungai itu masih berdiri beberapa saat, lalu berbalik dan masuk ke dalam semak tanpa suara. Andini baru saja mengembuskan nafas lega ketika dari atas rumpun bambu di sebelah kanan sungai terdengar suara air mengalir. Andini mendongak. Di sana, bertengger di atas batang bambu yang menjulur, ada sosok besar berbulu. Tubuhnya hitam legam, rambutnya panjang kusut menutupi sebagian wajahnya, dan posturnya membungkuk seperti kera. Makhluk itu sedang buang air kencing langsung ke sungai, tepat ke arah tempat Andini berdiri. Sebelum Andini sempat bereaksi, makhluk itu meluncur turun dari bambu dan mendarat di air
dengan percikan keras. Lalu dia berjalan mendekati Andini, menyeringai lebar, giginya besar dan tidak rata. Air liurnya menetes dari sudut bibirnya, lidahnya menjulur keluar. Bau anyir yang keluar dari tubuhnya menyengat keras. Makhluk itu berjalan terus sampai jaraknya hanya sejengkal dari wajah Andini. Air liurnya memercik ke pipi Andini. Andini menelan ludah, perutnya mual, tapi kakinya tidak bergerak. Beberapa detik yang terasa sangat panjang berlalu, lalu makhluk itu berbalik, berjalan menyusuri sungai dan menghilang di balik kelokan. Tepat tengah malam, angin dingin berembus dari arah hulu sungai, membawa aroma wangi yang tidak bisa Andini kenal. Bukan bunga yang biasa dia cium, tapi menyenangkan dan terasa bersih. Dari permukaan air di depannya, gelembung-gelembung kecil mulai muncul dari dasar sungai. Lalu asap putih kehijauan naik perlahan ke atas permukaan, berputar pelan, dan mulai membentuk sebuah sosok. Perempuan itu muncul dengan jelas dalam hitungan detik. Kebaya hijau tua dengan bordir halus di bagian tepinya, selendang keemasan melilit di pinggang dan menjuntai ke bawah. Rambutnya panjang terurai sampai pinggang, hitam dan rapi. Kulitnya bersih pucat. Bibirnya tipis berwarna merah alami tanpa polesan apapun. Hidungnya mancung, alisnya hampir bertaut di tengah. Tingginya sama dengan Andini, tapi cara dia berdiri di atas air, tegak, tidak tenggelam, tidak bergerak, membuat sosoknya terasa berbeda dari siapapun yang pernah Andini lihat. Dia membuka mulutnya. "Aku Nyi Sekar Arum, penjaga tempuran ini. Apa yang kamu cari malam ini?" Andini menjelaskan semuanya, tentang Fahmi, tentang kafe, tentang Mbah Kunto, tentang pelet dan tumbal yang sudah dia sepakati. Nyi Sekar Arum mendengarkan tanpa menyela. Setelah Andini selesai bicara, perempuan itu mengangguk pelan. "Kamu sudah tahu syaratnya. Setiap pria yang terkena pelet harus menjadi tumbal. Tidak ada yang bisa dikecualikan. Kamu masih mau?" "Masih," jawab Andini. Nyi Sekar Arum memejamkan mata, kedua tangannya ditangkupkan depan dada. Tubuhnya perlahan berubah menjadi asap putih kehijauan lagi, dan asap itu bergerak langsung masuk ke dalam tubuh Andini melalui dadanya. Andini merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Tubuhnya tiba-tiba ringan seperti tidak punya berat. Pandangannya menjadi lebih terang dari sebelumnya, padahal tidak ada cahaya baru yang datang. Ritual itu selesai. Andini berjalan keluar dari sungai, mengeringkan tubuh dengan kain yang dibawanya, lalu berganti pakaian. Tangan tidak gemetar, kakinya melangkah naik ke lereng dengan stabil. Di sepanjang perjalanan pulang, Andini tidak bisa memutuskan apakah yang dia rasakan adalah takut atau lega. Yang dia tahu, malam ini sesuatu sudah berubah dan tidak ada jalan untuk membatalkannya. Andini sampai di rumah hampir pukul 1 dini hari. Dia langsung mandi, tidur, tanpa berpikir banyak. Tubuhnya terlalu lelah untuk diajak berpikir panjang. Pagi harinya dia bangun lebih awal dari biasanya. Dia mengambil ponselnya, membuka media sosial Fahmi, dan menyimpan satu foto yang memperlihatkan Fahmi dan Haris berdua. Foto itu dicetak menggunakan printer di kamarnya. Lalu dia mengambil kertas berisi mantra dari Mbah Kunto yang sudah dia simpan di laci meja. Andini membacakan mantra itu pelan-pelan, tepat seperti yang diajarkan. Setelah selesai, dia meniupkan nafasnya ke permukaan foto itu. Kemudian dia membakar foto tersebut di atas asbak kecil dan menunggu sampai semuanya menjadi abu. Prosesnya tidak sampai 5 menit. Andini meletakkan ponselnya di meja dan pergi ke dapur untuk sarapan. Belum selesai dia makan, layar ponselnya menyala. 3 panggilan tidak terjawab dari Fahmi. Andini meletakkan sendoknya. Dia menghubungi Fahmi balik. Fahmi mengangkat di detik pertama. "Andini, maaf ya soal waktu itu. Aku nyesel banget. Bisa kita ketemu lagi?" Suaranya berbeda dari yang Andini ingat. Tidak ada nada mengejek, tidak ada tawa. Yang ada hanya suara orang yang terdengar sungguh-sungguh. "Bisa. Tapi Haris harus ikut," jawab Andini tenang. Fahmi tidak keberatan. Mereka bertemu sore itu di kafe yang sama. Meja yang berbeda, tapi suasananya berbeda jauh dari pertemuan pertama. Fahmi dan Haris sudah duduk menunggu saat Andini masuk. Begitu Andini berjalan mendekat, keduanya langsung berdiri. Fahmi menarik kursi untuk Andini, Haris tersenyum lebar. Sepanjang mereka duduk bersama, Fahmi dan Haris bergantian bicara, bergantian mencari perhatian Andini. Kalau Fahmi bercerita sesuatu yang membuat Andini tersenyum, Haris langsung mencari topik lain yang lebih menarik. Keduanya tidak sadar mereka sedang bersaing. Andini memperhatikan itu semua dengan tenang. Di titik itu dia tahu peletnya bekerja.
Menjelang akhir pertemuan saat Fahmi sedang memesan minuman tambahan ke pelayan, Andini menoleh ke Haris dan mengedipkan sebelah matanya pelan. Haris terlihat gugup tapi jelas senang. "Boleh minta nomor kamu?" tanya Andini ke Haris, cukup pelan tapi cukup keras untuk didengar Fahmi yang baru saja kembali ke meja. Fahmi mendengarnya, wajahnya berubah dalam 2 detik. Andini berpamitan tidak lama setelah itu. Malamnya Andini menelpon Haris lewat video call. Mereka mengobrol sekitar 20 menit. Andini tahu betul Fahmi bisa melihat status aktif Haris di aplikasi perpesanan, dan Fahmi pasti bisa menebak sedang dengan siapa Haris berbicara. Keesokan harinya berita itu sampai ke Andini lewat notifikasi portal berita lokal. Setelah Andini menutup video call malam sebelumnya, Fahmi menghubungi Haris dan memintanya kembali ke kafe untuk mengambil barang yang tertinggal. Haris datang. Mereka bertengkar di dalam kafe yang sudah hampir tutup. Pertengkaran itu memanas sampai Fahmi masuk ke dapur, mengambil pisau dan menusuk Haris di bagian perut. Haris tewas sebelum ambulans tiba. Fahmi ditangkap di tempat kejadian. Andini membaca berita itu sambil meminum teh di kamarnya. 3 hari setelah kejadian itu, Andini mengunjungi Fahmi di sel tahanan. Dia datang dengan wajah biasa, tidak terburu-buru, seperti orang yang sedang menjenguk kenalan lama. Fahmi terlihat sangat senang didatangi. Mukanya langsung berubah begitu melihat Andini masuk ruang besuk. Mereka duduk berhadapan dengan kaca pembatas di antara keduanya. Fahmi banyak bicara tentang penyesalannya, tentang betapa dia ingin keluar dari sana, tentang Andini yang terus dia pikirkan. Andini mendengarkan sebentar, lalu dia membungkuk sedikit ke arah lubang kecil di kaca pembatas dan berbisik pelan. "Aku tidak akan pernah ketemu kamu lagi, Fahmi. Kalau kamu memang mau aku bahagia, bunuh diri saja." Andini berdiri, mengambil tasnya dan pergi tanpa menoleh. Keesokan paginya, sipir menemukan Fahmi tidak bernyawa di dalam sel. Tidak ada alat yang bisa digunakan. Jadi Fahmi menggigit urat nadinya sendiri sampai putus. Andini berdiri di depan cermin kamarnya sore itu. Wajah yang memandangnya kembali terlihat berbeda dari seminggu lalu. Kulitnya tampak bersih kencang. Garis-garis kelelahan di sekitar matanya nyaris tidak terlihat. Dia tampak lebih muda dari usianya. Tapi ada sesuatu yang lain yang dia rasakan, bukan dari luar, tapi dari dalam tubuhnya sendiri. Sesuatu yang panas, mendesak dan tidak bisa diabaikan. Perasaan itu bukan marah, bukan senang. Andini menaruh ponselnya di atas meja dan duduk di tepi tempat tidur, mencoba memahami apa yang sedang terjadi pada dirinya. Andini duduk di tepi tempat tidurnya hampir 1 jam, mencoba memahami apa yang bergejolak di dalam tubuhnya. Perasaan panas itu tidak hilang. Justru semakin menguat setiap jam berlalu. Akhirnya dia mengambil ponsel dan menghubungi Mbah Kunto. "Mbah, ada yang aneh sama tubuh saya. Rasanya panas dari dalam, tidak bisa dikendalikan. Ini kenapa?" Mbah Kunto tidak terkejut, suaranya tetap datar seperti orang yang sedang menjelaskan hal yang sudah sering dia sampaikan. "Itu bukan punyamu, Duk. Itu nafsu Nyi Sekar Arum yang sekarang ikut tinggal di tubuhmu. Setiap kali tumbal jatuh, nafsu itu akan bangkit. Cara satu-satunya untuk meredamnya adalah kamu harus berhubungan intim dengan pria lain, dan pria itu otomatis akan jadi tumbal berikutnya." "Tidak ada cara lain?" "Tidak ada." Andini menutup panggilan itu tanpa berkata apa-apa lagi. Dia mencoba bertahan. 3 hari pertama masih bisa dikendalikan. Hari keempat mulai berat. Hari keenam dia hampir tidak bisa tidur. Panas di dalam tubuhnya tidak mereda meski dia minum air dingin, meski dia menyalakan kipas angin semalaman. Di hari ke-7 Andini menyerah. Dia membuka media sosial dan mencari foto Huda, tetangganya yang tinggal 2 rumah dari tempatnya. Huda bekerja sebagai petugas keamanan di sebuah kantor swasta. Tubuhnya kekar karena rajin olahraga, dan Andini sudah mengenalnya sejak lama meski mereka tidak pernah terlalu dekat. Ritual dijalankan dengan prosedur yang sama seperti sebelumnya. Foto dicetak, mantra dibacakan, ditiupkan ke foto, lalu dibakar sampai jadi abu. Hasilnya tidak butuh waktu lama. Sore itu Huda mengetuk pintu rumah Andini, berpura-pura bertanya soal paket yang salah kirim ke alamatnya. Tapi cara dia bicara, cara dia berdiri di depan pintu sambil terus mencari alasan untuk tidak segera pergi. Andini tahu itu bukan tentang paket. Beberapa hari setelah mereka berhubungan, Andini mendapat kabar dari ibu Huda yang tinggal di seberang jalan. Huda tewas di tempat kerjanya. Sebuah tiang beton yang sedang dalam proses pemasangan di gedung kantornya lepas dari pengait kren dan jatuh tepat mengenai kepalanya. Dia meninggal di tempat. Andini mendengar kabar itu di teras rumah sambil memegang segelas air putih.
Dia mengangguk pelan, menyampaikan belasungkawa singkat, lalu masuk ke dalam rumah. Tidak ada air mata, tidak ada rasa bersalah. Setelah Huda, siklus itu berjalan dengan sendirinya. Setiap kali nafsu Nyi Sekar Arum bangkit dalam tubuh Andini, dia menjalankan ritual yang sama. Foto, mantra, abu. Pria baru datang, hubungan terjadi. Pria itu mati dalam waktu beberapa hari. Selalu dengan cara yang terlihat seperti kecelakaan. Tidak ada yang pernah menghubungkan kematian-kematian itu dengan Andini. Dan setiap kali tumbal baru jatuh, wajah Andini berubah sedikit demi sedikit. Kulitnya semakin bersih, tubuhnya semakin segar, penampilannya semakin menarik perhatian. Pria-pria di sekitarnya mulai memperhatikannya tanpa perlu ritual apapun. Mereka tertarik secara alami, yang membuat ritualnya semakin mudah dijalankan setiap kalinya. Bulan pertama Andini masih sesekali berpikir panjang sebelum menjalankan ritual. Bulan kedua dia tidak lagi ragu. Bulan ketiga prosesnya sudah terasa seperti rutinitas biasa, tidak berbeda dengan pergi berbelanja atau membayar tagihan. Suatu siang Andini berjalan melewati cermin besar di ruang tamu rumahnya dan berhenti sebentar untuk melihat pantulan dirinya. Perempuan yang berdiri di cermin itu berpostur tegak, berkulit bersih, dengan rambut yang jatuh rapi di bahu. Wajahnya terlihat lebih muda dari usianya yang sebenarnya. Tidak ada tanda kelelahan, tidak ada bekas menangis, tidak ada kerutan yang dulu mulai terlihat di sudut matanya. Andini memperhatikan wajah itu beberapa detik. Perempuan yang dulu menangis sendirian di kamar, dengan bantal basah dan tidak ada seorang pun yang bisa diajak bicara, rasanya seperti orang lain. Seperti cerita yang pernah dia baca, bukan sesuatu yang pernah dia alami sendiri. Dia menarik nafas, merapikan kerah bajunya, lalu berjalan keluar rumah. Langkahnya ringan, kepalanya tegak, tapi di dalam tubuhnya ada sesuatu yang terus berdenyut dengan ritme yang bukan miliknya. Dan Andini sudah lama berhenti berusaha membedakan mana yang dirinya, mana yang bukan. Andini pertama kali benar-benar memperhatikan Iwan di sebuah rapat internal kantor. 3 minggu setelah siklus itu berjalan, Iwan duduk di ujung meja, tidak banyak bicara, tapi setiap kali dia angkat suara, semua orang mendengarkan. Wajahnya biasa saja, bukan yang paling tampan di ruangan itu, tapi ada sesuatu dari cara dia bersikap yang membuat Andini tidak bisa mengalihkan pandangan. Berbeda dari pria-pria sebelumnya yang Andini dekati karena dendam atau karena dorongan nafsu Nyi Sekar Arum, perasaan terhadap Iwan muncul pelan-pelan dan terasa berbeda. Dada Andini berdenyut setiap kali Iwan berjalan melewati mejanya. Dia tiba-tiba peduli dengan penampilannya sebelum masuk kantor. Hal-hal kecil yang tidak pernah dia rasakan terhadap siapapun sebelumnya. Ini bukan ritual, ini bukan dendam, ini sungguhan. Andini mencoba cara yang normal. Dia menyapa Iwan lebih sering dari biasanya, sesekali menitipkan kopi untuknya di saat dia pergi ke pantry. Pernah sekali dia sengaja duduk di sebelahnya saat makan siang di kantin. Iwan merespon dengan sopan, mengucapkan terima kasih untuk kopi, menjawab pertanyaan dengan singkat dan jelas, tapi tidak lebih dari itu. Tidak ada pertanyaan balik, tidak ada obrolan yang berlanjut di luar urusan pekerjaan. Iwan bukan tipe orang yang kasar, tapi cara dia menutup percakapan selalu terasa seperti pintu yang ditutup pelan namun pasti. Setelah 2 minggu mencoba, Andini menyerah dengan cara biasa. Tengah malam Andini duduk di lantai kamarnya dan memanggil Nyi Sekar Arum dengan cara yang sudah diajarkan oleh Mbah Kunto. Duduk bersila, kedua telapak tangan menghadap ke atas di atas lutut, dan menyebut namanya 3 kali dengan suara pelan. Tidak butuh waktu lama, aroma wangi yang Andini kenal dari malam di tempuran itu muncul di ruangan, dan sosok Nyi Sekar Arum berdiri di depannya. Berkebaya hijau dengan selendang keemasan, rambutnya terurai, persis seperti malam pertama mereka bertemu. "Ada apa?" tanya Nyi Sekar Arum. "Ada satu pria yang ingin aku pelet, tapi aku ingin dia tidak jadi tumbal. Bisa tidak, Nyi?" Nyi Sekar Arum menatap Andini beberapa detik. "Tidak bisa. Semua pria yang terkena peletku harus mati. Itu sudah bagian dari perjanjian yang kamu setujui sendiri. Kalau aku tetap memeletnya, dia mati. Tidak ada jalan. Kecuali kamu yang mati duluan. Itu satu-satunya cara membatalkan pelet sebelum tumbal diambil." Andini tidak menjawab. Nyi Sekar Arum menghilang seperti asap yang tersedot angin. Keesokan paginya Andini menghubungi Mbah Kunto dan menjelaskan situasinya. Mbah Kunto mendengarkan, diam sebentar. Lalu terdengar suara tarikan rokok kreteknya dari ujung telepon.
Sudah aku terawang, Duk. Pria itu tidak punya perasaan apa-apa terhadap kamu. Tidak akan berubah tanpa pelet. Tidak ada cara lain, Mbah? Tidak ada. Andini menutup telepon dan duduk diam di tepi tempat tidurnya yang cukup lama. Dia tahu apa artinya. Satu-satunya cara mendapatkan Iwan adalah cara yang akan membunuhnya. Malam itu juga Andini masuk ke ruang arsip kantor sebelum jam pulang, mencari foto Iwan di dokumen data karyawan. Dia memotretnya dengan ponsel, mencetak di rumah, dan menjalankan ritual yang sama seperti sebelum-sebelumnya. Foto dibakar, abu ditaruh di asbak. Keesokan paginya di kantor, Iwan menghampiri meja Andini sebelum jam kerja dimulai. Nanti malam, kamu ada acara tidak? Kalau tidak, mau nonton bareng? Andini menjawab iya. Mereka menonton film di bioskop mall terdekat. Iwan berbeda dari yang Andini bayangkan selama ini. Dia ternyata perhatian, suka menjelaskan hal-hal kecil yang dia tahu, dan sesekali menggenggam tangan Andini di dalam bioskop tanpa membuat situasinya terasa canggung. Sepulang dari bioskop, Andini mengajak Iwan singgah ke rumahnya. Kedua orang tuanya sedang tidak ada, ayahnya di luar kota untuk urusan pekerjaan, ibunya menginap di rumah saudara. Mereka mengobrol di ruang tamu sampai larut. Iwan bercerita tentang masa kecilnya, tentang alasan pilih pekerjaan yang sekarang. Andini mendengarkan dengan sungguh-sungguh, bukan karena ritual, tapi karena dia memang ingin tahu. Di tengah malam itu Andini merasakan sesuatu yang sudah lama tidak dia rasakan. Rasa ingin melindungi, bukan memiliki. Tapi di saat yang sama di sudut matanya, dia menangkap sesuatu di pojok ruangan. Sosok Nyi Sekar Arum berdiri di sana, berkebaya hijau, selendang keemasan, rambut terurai, menatap ke arah Iwan. Tidak bergerak, tidak bicara, hanya berdiri. Andini menelan ludah dan mengalihkan pandangan. Menjelang pukul 11 malam, Iwan berdiri dan mengambil jaketnya. Aku pulang dulu ya, belum pamit sama orang rumah tadi. Nginep di sini saja, kata Andini, suaranya lebih mendesak dari yang dia rencanakan. Iwan tersenyum dan menggeleng pelan. Besok kita ketemu lagi, tenang aja. Andini mengikutinya ke depan pintu. Dia berdiri di teras, menyaksikan Iwan menghidupkan mesin motornya, memundurkannya dari halaman, lalu melaju ke ujung jalan dan menghilang di balik tikungan. Andini berdiri di sana beberapa detik, lalu dia masuk ke dalam rumah, mengambil jaketnya dari gantungan di balik pintu, meraih kunci motornya di meja, dan berjalan keluar. Andini menghidupkan mesin motornya dan langsung melaju keluar dari halaman rumah. Dia tidak menyalakan lampu motor selama beberapa detik pertama, memastikan Iwan tidak melihatnya dari spion. Baru setelah jarak antara mereka cukup jauh, dia menyalakan lampu dan mengikuti dari belakang. Cukup jauh untuk tidak mencolok, tapi cukup dekat untuk tetap melihat lampu belakang motor Iwan di depan sana. Jalan itu sepi, hanya ada beberapa kendaraan yang sesekali melintas dari arah berlawanan. Andini mengikuti jalur yang sama dengan Iwan, belok kanan di perempatan, lurus melewati jembatan kecil, lalu masuk ke jalan yang lebih lebar menuju arah rumah Iwan. Semua terlihat normal selama beberapa menit pertama, sampai Andini melihat sesuatu yang membuat tangannya langsung menegang di stang motor. Di boncengan motor Iwan ada sosok yang tidak ada sebelumnya. Nyi Sekar Arum duduk di sana, kebaya hijau dengan selendang kemasan yang sangat Andini kenal. Rambutnya terurai terbawa angin, sosoknya terlihat jelas di bawah cahaya lampu jalan yang mereka lewati. Tidak seperti bayangan, tidak samar, dia benar-benar ada di sana, duduk tegak di belakang Iwan. Lalu dengan gerakan yang pelan dan pasti, Nyi Sekar Arum mengangkat selendang keemasan itu dan menutupkan kain tersebut ke wajah Iwan, menutupi kedua matanya dari belakang. Motor Iwan langsung oleng. Iwan tidak bisa melihat jalan. Dari arah berlawanan, lampu besar sebuah truk pengangkut muncul dari balik tikungan, melaju dengan kecepatan sedang tapi tidak mengurangi laju. Jarak antara truk itu dan motor Iwan menyusut cepat. Andini tidak berpikir. Dia menekan gas penuh, memotong ke jalur kanan dan mengarahkan motornya langsung ke sisi kanan motor Iwan. Benturan terjadi keras. Motor Andini menghantam lambung motor Iwan dengan cukup kuat untuk mendorong Iwan ke kiri, keluar dari jalur truk. Motor Iwan terpelanting ke kiri dan jatuh ke bahu jalan. Iwan terguling beberapa meter di atas aspal, lalu berhenti. Tapi momentum motor Andini tidak bisa dihentikan. Setelah membentur motor Iwan, motornya terdorong lurus ke kanan, tepat ke jalur truk yang tidak sempat mengerem. Bunyi tabrakan keras memecah kesunyian malam itu. Iwan berbaring di bahu jalan. Lutut dan sikunya terluka karena gesekan aspal, kepalanya pusing. Dia mencoba duduk mengamati kondisinya sendiri, lalu baru menyadari ada kerumunan.
yang terbentuk beberapa puluh meter di depan. Dia berdiri dengan sempoyongan dan berjalan mendekat. Di sana ada truk besar yang berhenti miring. Di depan roda kanannya sebuah motor ringsek parah, dan di samping motor itu seorang perempuan tergeletak di aspal dengan helm yang retak di bagian depan. Iwan tidak mengenali motornya, tidak mengenali jaketnya, sampai dia melihat wajahnya. Andini. Iwan berdiri di sana tanpa bisa bergerak. Orang-orang di sekitarnya sudah sibuk menelpon ambulan. Ada yang memotret, ada yang mencoba mengarahkan lalu lintas. Tidak ada yang memperhatikan Iwan yang berdiri diam di tepi kerumunan. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Tidak ada yang tahu bahwa perempuan yang tergeletak di aspal itu sengaja menabrakkan motornya untuk mendorong Iwan keluar dari jalur truk. Semua orang hanya melihat kecelakaan. Satu pengendara motor yang menabrak truk di jalan sepi malam hari, tidak lebih. Di sisi lain kerumunan jauh dari jangkauan pandangan siapapun, Nyi Sekar Arum berdiri di samping tubuh Andini. Wajahnya tidak marah, tidak ada ekspresi kecewa atau terkejut. Dia hanya berdiri dengan tenang, memandang ke bawah dengan sorot mata yang datar. Lalu berjongkok, mengulurkan tangannya dan menyentuh tubuh Andini. Sesuatu yang tidak kasat mata bergerak keluar dari tubuh Andini, dan Nyi Sekar Arum membawanya pergi, bukan ke arah manapun yang bisa dilihat orang-orang di sekitar situ. Mereka berdua menghilang begitu saja dari sisi jalan itu, seperti kabut yang tersapu angin. Andini tidak pergi ke tempat yang seharusnya dituju orang setelah mati. Dia dibawa kembali ke tempuran, ke titik pertemuan dua sungai di pinggiran kota selatan. Tepat dia pertama kali menginjakan kaki ke dalam air dingin itu beberapa bulan lalu. Di sanalah kerajaan Nyi Sekar Arum berada, dan di sanalah Andini akan tinggal, bukan sebagai tamu, bukan sebagai orang yang dilindungi, tapi sebagai pelayan selamanya. Mbak Kunto tahu sejak malam pertama Andini datang ke rumah abu-abu itu, kemana semua ini akan berakhir. Dia sudah melihatnya berkali-kali sebelumnya, perempuan yang datang dengan dendam di dada, menerima tawaran tanpa membaca seluruh konsekuensinya, lalu perlahan kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Nyi Sekar Arum juga tahu, perjanjian itu tidak pernah berubah sejak pertama kali dibuat. Siapapun yang menerima ilmu pelet akan terikat, dan satu-satunya cara mengakhiri ikatan itu adalah kematian si pengguna itu sendiri. Bahkan Andini sebenarnya tahu, di malam dia duduk di kursi ruang tamu Mbak Kunto, di antara keris dan guci dan patung kayu, saat Mbak Kunto menjelaskan bahwa setiap pria yang terkena pelet akan mati sebagai tumbal. Andini tidak bertanya lebih dalam. Dia tidak bertanya apa yang akan terjadi padanya. Dia hanya ingat wajah Fahmi dan Haris yang tertawa di kafe itu. Dan dia bilang, "Iya Mbah, saya mau." Perjanjian yang dimulai dari dendam tidak pernah berakhir dengan kebahagiaan. Begitulah akhir dari perjalanan Andini. Semuanya dimulai dari satu malam yang menyakitkan dan berakhir di tempat yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Pesan yang bisa kita ambil dari kisah ini sederhana. Dendam tidak pernah menjadi pondasi yang kuat untuk membangun apapun. Ketika kita membuat keputusan besar di titik paling gelap dalam hidup kita, kita sering tidak membaca konsekuensinya sampai tuntas, dan itulah yang paling berbahaya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Kalau kisah ini terasa bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan bagikan ke orang-orang di sekitar kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.